Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil keikutsertaan seminar Sekolah Pasar Modal sebagai tugas kelompok mata kuliah Akuntansi Keuangan 2. Perkenalkan, nama saya Bendito Suarez bersama beberapa rekan saya, yaitu Enti Sulistia Suci Wulandari, Devi Septriani, Bunga Febrianda Nabila, Ergiri Panca, Elmi Yunia Jukais, dan Denny Dharma Saputra. Materi yang akan saya jelaskan adalah pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan modal seperti obligasi dan efek. Pasar modal berfungsi menghubungkan investor, perusahaan, dan institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pasar modal. Yang pertama, memberikan informasi pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi dana secara optimal. Yang kedua, memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi. Yang ketiga, menyediakan leading indikator bagi perkembangan perekonomian suatu negara. Yang keempat, penyebaran kepemilikan perusahaan sampai pada lapisan masyarakat menengah. Yang kelima, penyebaran kepemilikan, keterbukaan, dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat, serta mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar berinvestasi di pasar modal. Yang pertama, ketahuilah bahwa berinvestasi adalah sebuah komitmen. Yang kedua, berinvestasi bila Anda memiliki cukup tabungan. Yang ketiga, perhatikan tingkat inflasi. Yang keempat, ketahuilah toleransi risiko pribadi Anda. Yang kelima, investasikan kembali return. Yang keenam, berinvestasi lebih awal karena waktu pun memegang peranan penting. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian saham dan konsep dasar obligasi. Yang pertama adalah pengertian saham. Saham merupakan suatu bukti kepemilikan dari suatu individu atau badan usaha pada sebuah perusahaan terbuka yang dimana sahamnya tercatat dan dapat ditransaksikan di bursa. Jika kita membeli atau memiliki sebuah saham dari suatu perusahaan, berarti kita juga turut serta memiliki perusahaan tersebut dan juga memiliki hak pada kekayaan maupun penghasilannya. Nah, sebagai pemilik, kita juga berhak ikut yang namanya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham dan memiliki hak suara yang dapat turut menentukan kebijakan perusahaan serta menerima bagian dari keuntungan yang dibagikan pada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selanjutnya adalah konsep dasar obligasi. Dari sekian banyak jenis investasi, obligasi merupakan salah satu produk dari investasi. Dengan nama lain surat utang, obligasi dapat dipilih untuk rencana hidup jangka panjang. Namun, apa itu obligasi? Obligasi adalah sebuah istilah dalam pasar modal untuk menyebut surat utang penerbit ke obligasi kepada pemegang obligasi. Dengan kata lain, penerbit obligasi merupakan pihak yang memiliki utang dan pemilik obligasi atau pemegang obligasi merupakan pihak yang memiliki piutang. Atau ringkasnya seperti ini, obligasi merupakan utang yang berbentuk security. Jatuh tempo pembayaran utang
dan bunga atau kupon tertulis pada obligasi dan menjadi kewajiban penerbit kepada pemegang obligasi. Nah, di Indonesia, obligasi diberlakukan umumnya dalam jangka waktu 1 sampai dengan 10 tahun. Jika kurang dari 10 tahun, maka disebut dengan surat perbendaharaan. Hal lain yang tercantum dalam obligasi yaitu ada pemegang obligasi dan pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penerbit. Selanjutnya ada istilah-istilah dalam obligasi. Yang pertama ada nilai nominal. Nilai nominal atau biasa disebut dengan nilai muka obligasi merupakan jumlah pinjaman penerbit dari investor. Yang kedua ada bunga atau kupon, yaitu suku bunga yang wajib dibayarkan oleh penerbit terhadap investor dan dengan dikalikan dengan nilai nominal obligasi. Yang ketiga ada pendapatan tetap, yaitu jumlah yang didapatkan dari kupon dengan interval teratur adalah pendapatan tetap investor per tahun. Yang keempat ada hasil saat ini. Obligasi pada umumnya dapat diperjualbelikan sebab harga pasar berbeda dengan harga nominal. Hasil obligasi saat ini merupakan pembayaran bunga obligasi tahunan yang terdiri atas harga pasar obligasi berjalan. Yang kelima ada callable, merupakan situasi di mana ketika penerbit bisa membeli kembali obligasi dengan melakukan pembayaran kepada investor uang pokoknya sebelum tanggal jatuh tempo. Nah, yang keenam atau yang terakhir ada step up atau situasi ketika utang kupon naik pada tanggal yang telah ditentukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar reksadana dan konsep dasar ETF. Apa itu konsep dasar reksadana? Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Nilai dari pengelolaan dana tersebut dibukukan dalam nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. NAB inilah yang digunakan sebagai indikator harga suatu reksadana. Semakin meningkat NAB per unit penyertaan suatu reksadana, maka semakin tinggi pula keuntungan investor. Selanjutnya, konsep dasar ETF. Exchange Traded Fund atau ETF adalah reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun ETF pada dasarnya adalah reksadana, produk ini diperdagangkan seperti saham-saham yang ada di bursa efek. ETF merupakan penggabungan antara unsur reksadana dalam hal pengelolaan dana dengan mekanisme saham dalam hal transaksi jual maupun beli. Exchange Traded Fund atau ETF ini menjadi alternatif efek yang mudah dan terjangkau, dan diverifikasi kepemilikan sahamnya hanya dengan kepemilikan satu ETF. Saya akan menjelaskan seputar indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik perubahan gerak harga dari kumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu dan digunakan sebagai sarana tujuan investasi. Pertama, indeks harga saham gabungan IHSG yang mengukur pergerakan semua saham yang tercatat di BI. Informasi tentang transaksi di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Misalnya saja, investor. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana. Pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Misalnya saja, investor sudah memiliki saham hasil transaksi di pasar perdana. Biasanya akan menjual saham tersebut di pasar sekunder untuk memperoleh capital gain. Yang sudah memiliki saham hasil transaksi di pasar perdana
biasanya akan menjual saham tersebut di pasar sekunder untuk memperoleh capital gain. Ini saya akan menjelaskan materi 11, yaitu informasi tentang perdagangan saham di BEI. Pelaksanaan perdagangan efek di bursa dilakukan dengan menggunakan fasilitas Diagneski. Perdagangan efek di bursa hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa yang juga menjadi anggota clearing KPEI. Anggota bursa efek bertanggung jawab terhadap seluruh transaksi yang dilakukan di bursa, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan bersama. Penyelesaian transaksi bursa di pasar reguler dan pasar tunai antara anggota bursa jual dan anggota bursa beli dijamin oleh KPI. Syarat pertama, transaksi bursa pasar reguler wajib diselesaikan pada hari bursa kedua. Syarat kedua, transaksi bursa pasar tunai wajib diselesaikan pada hari yang sama. Syarat ketiga, penyelesaian transaksi bursa yang dilakukan di pasar reguler dan pasar tunai akan ditentukan oleh KPI melalui proses netting dan dilakukan pemindahan bukuan efek atau dana diam ke rekening efek bursa yang berhak yang berada di KSEI. Di sini saya akan melanjutkan materi 12, yaitu biaya transaksi di pasar sekunder. Pada pasar sekunder, dana jual beli investor sudah tidak masuk ke perusahaan yang mengeluarkan efek tersebut, melainkan berpindah tangan dari investor lain yang satu dengan yang lain. Dalam melakukan transaksi di pasar sekunder, investor dikenakan biaya transaksi berupa komisi kepada pialang. Biaya komisi dari transaksi yang dikenakan PPN sebesar 10% dari nilai transaksi yang dibebankan kepada investor. Khusus untuk transaksi penjualan saham, investor dikenakan pajak transaksi sebesar 0,1%. Assalamualaikum, perkenalkan saya Enti yang akan menyampaikan kesimpulan dari rangkaian penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya. Dewasa ini investasi menjadi sangat populer di kalangan masyarakat, terutama generasi muda. Hal ini sangatlah positif dan layak untuk disosialisasikan. Karena di negara-negara maju, investasi menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap orang. Hadirnya sekolah pasar modal atau SPM seperti yang sudah kita ikuti bersama-sama bertujuan untuk memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat bijak dalam berinvestasi. Dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam perekonomian modern adanya pasar modal adalah suatu kebutuhan. Pasar modal memiliki peran penting dan menjadi tempat terbaik dalam hal berinvestasi karena dapat saling menguntungkan pihak yang terkait. Pasar modal di negara maju sejak lama telah menjadi lembaga yang sangat diperhitungkan bagi perkembangan perekonomian negara. Pasar modal mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang pada dasarnya mempunyai kesamaan antara satu negara dengan negara lain. Hampir semua negara di dunia mempunyai pasar modal yang bertujuan menciptakan fasilitas bagi keperluan industri dan keseluruhan entitas dalam memenuhi permintaan dan penawaran modal. Investasi dalam bentuk saham banyak diminati di Indonesia karena dengan modal awal yang sedikit mendapatkan prospek return yang besar. Bagi kita para investor sebagai pelaku pasar modal, dengan kondisi sekarang ini haruslah bisa memilih dan menganalisis informasi-informasi yang ada dan harus relevan serta jelas fakta dan keberadaannya untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan sebelum berinvestasi. Selain memantau pergerakan harga saham dan volume perdagangan saham, ketika berinvestasi juga perlu memperhatikan faktor internal seperti kinerja perusahaan dan faktor eksternal seperti faktor ekonomi, politik, dan kondisi pasar. Sehingga penting untuk mempelajari ilmu tentang pasar modal seperti yang disampaikan teman-teman saya sebelumnya. Sekian dari kelompok kami, jika ada kesalahan mohon maaf.
Dengan dibuatnya video ini, kami berharap dapat membantu memberikan informasi mengenai pasar modal. Pesan terakhir dari kami, anak muda yang cerdas adalah anak muda yang berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.